Indonesia saat ini sudah darurat bajingan orang dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para imigran dari Yaman yang disebutnya para alawiyyin atau para habaib itu kelakuannya macam-macam. Ada yang selalu membuat provokasi, membuat fitnah, ada yang membuat penipuan, ada yang kerjaannya dawir, dan lain-lain. Dan mereka itu mendawir atau meminta kepada orang-orang pribumi tidak cuma sekedar harta benda, tetapi perempuan pun mereka minta juga. Jadi mereka itu terang-terangan meminta istri orang-orang pribumi. Bahkan ada oknum, dan juga bukan seorang dua orang, ada beberapa oknum gitu ya, itu selalu mempermainkan wanita-wanita pribumi dengan cara menikahinya lalu diceraikan dalam waktu yang singkat. Nah, menurut saya Indonesia ini sudah darurat bajingan orang dari Yaman. Kenapa demikian? Cobalah kita amati secara hati yang jernih. Tokohnya yang dikatakannya sebagai Imam Unyil, yang dulu mengaku Imam Jumbo, perbuatannya selalu bikin provokasi, memecah belah umat Islam. Dan di dalam ceramah-ceramahnya mengatasnamakan umat Islam, tetapi perbuatannya menuju ke arah pemecah belah umat Islam Indonesia itu sendiri. Nah, setelah diselidiki ternyata mereka itu punya visi dan misi ingin merubah falsafah negara Indonesia atau ingin merubah dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara khilafah. Maka mereka itu getol sekali membuat fitnah-fitnah, provokasi dan lain-lain. Dan yang juga getol tetapi di dalam hal masalah wanita, saya lihat di video akhir-akhir itu yang namanya Habib AJ itu pandai menipu, pandai membuat kata-kata tujuannya untuk memperkaya diri dan juga menipu umat. Yang akhir-akhir ini adalah mengatakan bahwa dirinya memiliki kiswah dari Rasulullah. Nah, ini kan jelas-jelas penipuan kepada umat. Dan beliau, Habib AJ ini, telah beberapa kali melecehkan wanita-wanita pribumi dengan cara secara sah menikahi lalu menceraikannya, dan juga banyak yang hanya dijadikan korban untuk pemuas nafsunya saja. Dan mudah-mudahan akhir-akhir ini orang tersebut telah dilaporkan ke polisi, mudah-mudahan saja nanti bisa masuk bui. Karena negara kita ini kan negara hukum, harusnya ya jangan pandang bulu, jangan takut kepada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, cucu Rasul, tetapi akhlaknya, kelakuannya tidak mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini jelas-jelas kita jangan percaya, karena mereka itu pastinya ya bukan cucu Nabi. Kalau keturunan Kanjeng Nabi pastinya mempunyai akhlak yang seperti halnya Kanjeng Nabi, karena sebagaimana pepatah, buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Mereka-mereka itu, para alawiyyin ini, sering sekali membuat penipuan-penipuan, bahkan mengatasnamakan Rasulullah.
Penjenengan bisa melihat video-videonya itu banyak di YouTube ya. Sebentar-sebentar mengatasnamakan Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dipergunakan Kanjeng Nabi tersebut, namanya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, melakukan penipuan-penipuan. Nah, kita semuanya harus cerdas, harus bisa menggunakan akal pikiran yang sehat. Jangan taklid buta, percaya begitu saja. Karena apa? Karena orang yang mengaku cucu Kanjeng Nabi perbuatannya tidak mencerminkan akhlak Nabi, itu nonsen kalau sebagai keturunannya. Bahkan pastinya saya yakin Kanjeng Nabi Muhammad akan marah murka besar kepada orang-orang tersebut. Mereka mengaku cucu Nabi tetapi kelakuannya tidak mencerminkan akhlak seperti apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Bahkan nama Kanjeng Nabi Muhammad sering dicatut untuk hal-hal yang tidak baik. Maka saya katakan di sini, sebenarnya Indonesia ini saat ini sudah darurat bajingan orang-orang dari zaman tersebut. Kita mesti waspada atas segala sepak terjangnya, karena mereka itu bermacam-macam kelakuannya, bermacam-macam perbuatannya, dan menurut saya mereka itu saling kerjasama. Makanya ada yang terang-terangan berbuat keonaran, ada yang terang-terangan membuat provokasi, ada yang pura-pura baik padahal mereka juga melakukan banyak penyimpangan. Saya rasa itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini dengan bisa memahami dan bisa menyadari, jangan percaya kepada orang-orang yang durjana, yang membuat rusuh negara kita, bahkan berkeinginan ingin merubah dasar negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.